Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha li ibadihi abwaaba dzikri wa ja'ala tumaninata fi qulubi awliyaihi ahadi syara'ihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Yang sama kita panjatkan tentu harapan semoga apa yang kita wujudkan di kebangkitan dari kematian kita hari ini, semoga aktivitas amaliyah selalu berada di dalam bimbingan Allah dalam ketaatan yang diridhoi, mengantarkan sisa hidup ini kepada kematian yang indah dalam keadaan husnul khotimah, yang di setiap detik kehidupan selalu kita membersamai Allah, selalu hadir dalam hembusan napas kita adalah Allah, selalu hadir dalam detak jantung kita adalah Allah, selalu hadir dalam setiap pandangan kita adalah Allah, selalu hadir di setiap pendengaran kita adalah Allah, selalu hadir dalam setiap langkah kita adalah Allah, dan segala aktivitas yang kita lakukan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengantar yang saya sampaikan mengarahkan kita pada kesempatan pagi ini dengan tema zikrullah, yakni berzikir kepada Allah, mengingat akan Allah, menyebut selalu Allah, menghadirkan di dalam diri kita hanya Allah. Saya menyampaikan tema ini mengutip dari kitab Syajaratul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Karena itu kita akan membersamai untuk melakukan perenungan, membangun kesadaran dan pemahaman terkait dengan zikir. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini adalah perintah menggunakan fi'il amar
yang kalau itu adalah perintah, maka wajib hukum di dalamnya untuk kita melaksanakan. Dan ketika kita mengerjakannya, tidak lain itu tercatat sebagai ibadah. Karena itu mengingat Allah dalam hal ini adalah ibadah. Dan ibadah yang kita kerjakan dalam mengingat Allah bukan sesaat atau pada waktu tertentu, melainkan di setiap perjalanan hidup kita. Hendaknya kita selalu mengingat Allah sebagai wujud dari ibadah. Karenanya diperintahkan dengan sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah, menyebut Allah, menghadirkan Allah, memandang karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Semua tidak lain kecuali ada di dalam diri kita Allah. Berikutnya di dalam Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan azkuruni azkurkum. Maka hendaklah kamu mengingat aku, menyebut aku, memperhatikan aku, mengenang aku, maka aku pun, kata Allah, akan mengingatmu, menyebutmu, mengenangmu, dan selalu bersama denganmu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman ini adalah bentuk daripada janji yang pasti akan Allah sempurnakan balasannya, akan Allah tepati. Ketika mana kita selalu menghadirkan Allah, maka dipastikan Allah akan hadir bersama dengan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, man dzakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Ini memperkuat keterangan ayat tersebut yang kata Nabi ini adalah hadis qudsi, maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi, yang artinya siapa orang yang mengingat aku di dalam dirinya, siapa orang yang menghadirkan aku di dalam dirinya, siapa orang yang selalu menyebut-nyebut aku di dalam dirinya, maka aku pun akan menyebutnya di dalam diriku. Maka aku pun akan selalu mengenangnya di dalam diriku. Maka aku pun akan selalu bersama dengannya di dalam diriku. Sebuah keindahan yang luar biasa dari zikir yang dimaksud. Hadir selalu Allah dalam kehidupan kita karena Allah dihadirkan oleh diri kita. Zikrullah, berzikir kepada Allah, ada beberapa bentuknya. Bi awsafil jamali wal kamal. Yang pertama, zikir kepada Allah dengan sifat keindahan dan kesempurnaannya. Apapun bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak satu pun yang cacat dan sia-sia. Semua ciptaan Allah indah pada sisinya, sempurna pada sisinya, baik pada sisinya. Namun umumnya kita melihat, memandang dengan pemahaman yang terbatas pada diri kita. Mungkin dengan sebelah mata kita, mungkin dengan sedikitnya pengetahuan kita,
banyak kemudian kita mengatakan jelek atau buruk dari semua yang kita lihat. Semua muncul jelek dan buruk karena apa? Karena keterbatasan pemahaman kita, karena keterbatasan hati kita dalam memahami karunia Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berzikir kepada Allah dengan sifat Allah dalam penciptaan maupun dalam zatnya yang indah, yang baik, yang sempurna. Dan kalau kita mengenang, menyebut, mengingat, berzikir dengan sifat keindahan dan kesempurnaan, maka mujibun lil mahabbah akan menghadirkan di dalam diri kita cinta kepadanya. Maaf, ini adalah sunnatullah, gharizah yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, naluri insting. Kalau kita senang kepada sesuatu, maka biasa menghadirkan rasa cinta. Dan kalau sudah muncul rasa cinta, tidak ada kata yang jelek. Semuanya indah. Wajah dipandang seperti bulan purnama, padahal dia nggak tahu seperti apa itu bulan adanya. Bulannya kalau kacamata kita itu nggak rata, kan begitu. Yaitu kita katakan nggak bagus karena pemandangan kita, pengetahuan tentang hal itu. Padahal itu adalah kesempurnaan, gitu. Pokoknya apapun kalau kita sudah hadir di dalam diri keindahan-keindahan, maka yang ada adalah kebaikan. Tidak ada sedikit pun keburukan. Yang muncul adalah kelebihan, yang muncul adalah kesenangan, yang muncul adalah kebahagiaan. Karena kecantikan hadir di dalam diri, bukan dalam pandangan mata. Maka begitulah ketika kita memandang semua alam ciptaan Allah, termasuk halnya manusia, maka akan hadir di dalam diri kita cinta kepada yang mencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga halnya ketika mana kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyadari akan keesaan dalam perbuatan, keesaan dalam perbuatan, maka akan muncul pula rasa cinta. Wa bitawahhudi bil af'ali lil mahabbah, keesaan dalam penciptaan, maka muncul juga di dalam diri kita sifat atau kecintaan kepada yang maha pencipta. Bayangkan kalau alam semesta dengan segala bentuknya diciptakan oleh dua Tuhan yang berbeda. Yang satu kepengennya A, yang satu kepengennya B. Maka banyak ciptaan yang gak sempurna. Kenapa? Menurut yang A baiknya seperti ini, menurut yang B baiknya seperti itu, repot. Dikasih hujan atau enggak dikasih hujan ini pagi. Yang satu bilang jangan dikasih hujan, yang satu bilang dikasih hujan biar pahalanya banyakan. Yang satu bilang jangan dikasih hujan biar banyakan jamaah yang hadirnya. Berebut melulu. Nah, apalagi kalau banyak Tuhannya. Kita nggak kebayang tuh ada yang namanya Tuhan angin, Tuhan api, Tuhan air, Tuhan apalagi tuh Brahma, Waisa, Sudra, dewa, dari dewa 1, dewa 2 sampai dewa 19. Banyak Tuhan yang repot gitu kan. Repot. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang esa di dalam perbuatannya.
dalam kehendak menciptakannya, maka sempurnalah akan Allah yang menghadirkan kepada kita rasa cinta tadi. Kemudian wa bi awsafil qudrati, ketika mana kita berzikir kepada Allah dengan kita melihat akan kekuasaannya, akan sifat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta. Apa yang kemudian muncul di dalam diri kita, yakni mujibun litawakkuli, akan hadir dalam diri kita rasa tawakal, berpasrah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu sampai sekarang rumah tangga kita begini-begini aja, tawakal kan? Karena memang itu adalah kehendak Allah, karena itu yang terbaik menurut Allah. Dari dulu saya minta dalam doa minta kaya, sampai sekarang agak kaya-kaya. Kenapa? Karena hatinya yang tidak ditumbuhkan kekayaan. Karena kekayaan dalam pandangannya hanya pada penglihatan. Karena kekayaan dalam penglihatannya hanya pada takaran ukuran banyak dan sedikitnya harta. Bukan kekayaan yang dimunculkan di dalam hati atau jiwa. Ketika kaya yang dimunculkan dalam hati dan jiwa, maka tidak ada manusia yang hidup kecuali mereka hakikatnya kaya. Karena semuanya adalah dari Allah. Karena semuanya itu adalah karunia Allah. Betapa tidak kita semua yang hadir pada pagi hari ini, dalam hitungan nominal, kalau kita mau perbandingkan dengan mereka yang sekarang ini divonis untuk melakukan operasi kanker, berapa juta mereka harus keluarkan. Sementara sekarang kita dalam keadaan sehat. Sebutlah 100 juta, sebutlah 200 juta, sampai jaminan sembuh 500 juta, maka berarti 500 juta itu sudah kita miliki dalam keadaan sehat. Kaya kita itu. Maka itu kekayaan hendaknya hadir di dalam diri kita, bukan dalam penglihatan mata kita, bukan dari hitungan nominal yang kita selalu perbandingkan dengan apa yang orang lain punya. Luar biasa. Ini makna zikir. Jadi kita berzikir sebanyak-banyaknya, artinya kita melihat pada sisi-sisi sifat Allah, pada jenis-jenis yang kita miliki, yang rasakan, yang lihat, hadapi, gunakan, pakai, rasakan. Semuanya itu disandarkan kepada Allah. Itu berzikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian wabi sa'atir rahmah, berzikir kita pada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mujibun lirraja, maka akan menghadirkan di dalam diri kita adalah harapan. Harapan ini penting Bapak Ibu. Adanya jiwa berharap kepada Allah ini adalah hal yang mendorong manusia untuk selalu hidup dalam tanda petik, untuk selalu dia survive dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena harapan kita sandarkan kepada Allah. Karena Allah maha luas rahmatnya, Allah maha luas ampunannya. Betapa tidak Allah senang kepada seorang pelaku dosa. Jangan sampai di sini kemudian pulang repot. Allah senang kepada orang yang melakukan perbuatan dosa dan bertaubat kepadanya. Lalu dia melakukan dosa lagi, bertaubat lagi kepadanya. Lalu dia melakukan dosa lagi, bertaubat lagi kepadanya. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala senangi. Mudah-mudahan setelah tobat jangan lagi melakukan dosa. Repotnya pada saat melakukan dosa datang ajal menjemputnya. Tapi
luasnya karunia Allah ini tidak terukur. Ya Rasulullah, ketika mana kami sadari banyak sholat, banyak salah, banyak dosa dikerjakan, apakah Allah mengampuninya? Ketahuilah bahwasanya ketika mana engkau melihat seorang ibu yang sayang kepada anaknya, anaknya berjalan jatuh, jalan lagi jatuh, belajar jalan jatuh, maka orang tua akan selalu memeluknya dengan penuh dan kasih sayang. Ketahuilah Allah lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka dengan adanya kita berzikir akan sifat rahmat Allah yang luas tadi, tidak pernah ada putus asa di dalam diri kita. Selanjutnya, wabisiddatin niqmah. An-niqmah bukan nikmat. Beda nikmah dengan nikmat. Kalau nikmat adalah kesenangan sifatnya, kebaikan yang kita rasakan, nikmat, sehat nikmat gitu. Makan nikmat, enak tuh. Segala yang kita rasakan dalam kebaikan itu adalah nikmat. Nah, sementara yang dimaksud dengan nikmat adalah kerasnya hukuman. Kerasnya hukuman yang kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada hamba yang durhaka. Maka kalau kita mengingat akan sifat Allah yang keras dalam memberikan hukuman tadi, akan menghadirkan di dalam diri kita yang namanya al-khawf, rasa takut kepada ancaman Allah. Dan munculnya rasa takut kepada Allah, hadirnya rasa takut kepada Allah, sudah jaminan bagi manusia untuk diberikan surga. Jadi takutnya hanya kepada Allah, maka dijamin masuk surga. Pak, takutnya kepada Allah, dijamin masuk surga. Bapak-bapak berani nggak poligami, Pak? Bapak-bapak berani kawin lagi nggak, Pak? Gua berani. Kenapa? Istri saya galak, sholatnya rajin, puasanya rajin, takut sama istri. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Bukan takut kepada Allah. Jangan disimpangkan begitu, Ustaz. Maaf, ini anekdot aja, gitu ya. Saya bukan takut sama istri, tapi saya punya tanggung jawab besar terhadap istri, karena Allah telah menitipkan akan saya, yakni istri. Maka kewajiban saya adalah taat kepada Allah, melindungi istri saya, menjaga istri saya, menyayangi istri saya adalah karena perintah Allah. Begitu. Ibu tenang aja, Bu. Enggak, Bu, enggak saya pengaruhi bapak-bapak. Kalaupun mau nih, kalaupun jujur, Bu, ayat yang bicara poligami itu yang harus ada rasa keberatan itu laki-laki, Bu, bukan perempuan. Kenapa? Seorang suami yang memiliki istri, maka kewajiban atasnya 100% di hadapan Allah, Bu. 100%. Untuk memenuhi tanggung jawab akan istrinya 100% di hadapan Allah. Berarti kalau laki-laki punya 2 istri, hebat, Bu. Dia 200%. Waduh, yang 100 tadi aja belum terpenuhi, Bu. Masih banyak kurangnya. Berani dia. Apalagi sampai 3 dan 4, Bu. Kan begitu. Harusnya yang protes lelaki, Bu, bukan perempuan. Dan perempuan harusnya menerima dengan senang hati, dengan rela. Kenapa? Karena kalau ini perempuan sendiri saja, maka 100% juga dia punya kewajiban kepada suami untuk taat. Tapi kalau ada temannya alias 2 istri itu suami kita, maka dibagi 2, 100 tadi masing-masing 50. Ringan, Bu.
Kalau 3, kalau 4 berarti masing-masing terbagi masing-masing 25%. 75-nya untuk Allah. Kan begitu, Bu. Harusnya menerima. Ibu harusnya menerima, laki-laki seharusnya menolak. Itu kalau kita lihat dari sisi tanggung jawab yang sebenar-benarnya. Nah, ini kan kenapa kita menolak? Karena yang ada dalam pandangan kita adalah nafsu. Nafsu yang ada. Yang lelaki juga karena nafsu menginginkan 2, 3, 4. Wanita juga karena nafsu menguasai, tidak menyandarkan kepada Allah, bahwa yang menciptakan dan memiliki adalah Allah. Tapi kenapa selalu diri kita yang memaksa untuk mengekang orang lain harus mengikuti keinginan kita? Itu artinya nafsu. Nah, oleh karena itu kata Allah apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, akan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhannya, dan dia menahan diri mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah, kata Allah, tempat tinggal baginya. Itu jaminan dari rasa takut aja, itu udah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa tadi, Bu. Berzikir dengan menghadirkan rasa takut, berzikir dengan menghadirkan kekaguman akan keindahan dan kesempurnaan, berzikir dengan menghadirkan keluasan pemahaman akan rahmat Allah, akan membawa semua tadi pada ketenangan jiwa, pada ketenangan batin. Dan intinya batin yang tenang, jiwa yang tenang, itulah hakikat yang namanya bahagia. Kan begitu. Nah, ini yang kita dalam, ini yang kita pahami daripada makna berzikir tadi. Begitu. Selanjutnya wabitafarrudi bil in'am, di mana ketika kita berzikir daripada menumbuhkan keesaan akan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi tadi, mujibun li syukri, maka akan menghadirkan rasa bersyukur bahwasanya apa yang Allah beri kepada kita dengan berbagai kenikmatan, maka hadirlah di dalam diri kita rasa syukur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ditanya sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dimaksum dari dosa dan kesalahan dahulu dan yang akan datang? Bukankah engkau telah dijamin akan surganya oleh Allah? Tapi kenapa engkau sholat sampai bengkak kakimu ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Tidakkah pantas bagiku menjadi hamba yang bersyukur?" Kenapa? Karena dirasakan betul banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kenikmatan berbagai macam. Dengan sadar dari semua nikmat itu dari Allah, maka muncul tuh rasa yang namanya syukur. Sederhananya, kalau kita selalu mendapatkan segala kebutuhan dari seseorang, pasti kita akan dekat dengannya, pasti kita bakal nurut dengannya, pasti kita mau apa aja yang dikerjain. Kenapa? Karena selalu kita mendapatkan fasilitas itu darinya. Yang enggak sampai semuanya ngasih aja, banyak orang yang rela mati cuma dapat BLT doang. Wah, ini yang paling bagus, ini yang paling benar. Sampai ngebela-belain mati-matian cuma gara-gara itu doang yang dia dapat. Sementara yang selalu memberi dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, lupa kita. Bahkan itu yang paling besar, bahkan itu yang paling banyak, tapi rasa syukur kita hilang, jauh.
Nah, ini kita coba renungi. Selama ini mungkin cara pikir kita yang salah. Selama ini kita jauh melangkah. Kita hanya memandang sesuatu yang lahiriah dengan mata kita. Tapi di balik semua itu ada besar karunia, banyak Allah berikan, lalu kita melupakan. Maka kita harus kembali, diingatkan lagi dengan zikir. Kalau habis sholat kita zikir itu wirid biasa. Tapi zikir yang hakiki, yang harus hadir dalam diri kita, itulah zikir yang membawa kita pada mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Kita lihat Al-Ankabut ayat 45, Allah katakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Bacalah olehmu dari apa yang telah Allah wahyukan, yakni Alkitab, yakni Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ingat, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Di garis bawahi, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya, orang yang sholat, dia pasti terhindar dari berbuat keji. Dia pasti terhindar dari segala kemunkaran. Tapi kok banyak ustaz, masjid mah itu penuh, masjid mah itu rame, koruptor sampai sekarang jumlahnya bertambah terus. Kenapa? Karena belum zikir di dalam sholatnya. Karena itu ayat tersebut ditutup wala zikrullahi akbar. Artinya berzikir ketika kita sholat. Artinya sholat sebagai bentuk zikir itu adalah yang paling utama. Bukan berarti kita nggak perlu sholat lagi lantaran kita berzikir, bukan. Banyak orang yang sholat tapi zikirnya bukan sholat. Orang sholat tapi ingatnya adalah jabatan. Orang sholat ingatnya adalah harta kekayaan. Orang sholat ingatnya adalah dunia, bukan ingat Allah. Lagi sholat, jarum yang dicari ketemu, Bu. Enggak zikir berarti. Nah, zikir ketika sholat adalah menghadirkan di dalam diri kita Allah. Kan setiap bacaan sholat juga adalah semuanya zikir bentuknya. Mengingat Allah, komunikasi dengan Allah. Cuma tadi lisan kita doang tuh yang berkata, tapi hati tidak. Apalagi ketika kita tidak sedang mengerjakan sholat, di luar sholat. Kalau sholatnya aja nggak ingat Allah, bagaimana di luar sholat? Nggak ada yang lihat ini. Nggak ada yang tahu ini. Sedikit ini. Nah, kenapa? Karena tadi tidak berzikir akan Allah, pemilik nikmah, yang memberikan azab, ancaman yang pedih. Nggak pernah melihat akan ancaman-ancaman, nggak pernah melihat akan karunia Allah yang sangat besar. Hadirkan zikir. Jadi wala zikrullahi akbar adalah mengingat Allah, hal yang utama. Dan zikir ini aslul ibadah. Zikir ini adalah pondasinya ibadah. Kita puasa menghadirkan Allah. Kita nggak ada yang lihat untuk makan minum di siang hari ketika puasa. Kita tahan. Kenapa? Kita menghadirkan Allah. Zikir artinya sholat zikir. Wa makana sholatuhum inda baitikal muharram illa muka'an wa tasbiyah. Kata Allah, banyak orang yang sholat di Masjidil Haram di Mekah, Pak, kecuali dipandang nih oleh Allah, orang itu seperti bersiul dan bertepuk tangan aja. Udah nyampe. Siapa yang mau
doa, kebetulan di belakang saya Ka'bah. Selfie. Bukan zikir. Udah nyampe tuh di Mekah tuh, udah nyampe di Baitullah tuh. Udah nyampe, udah ngeliat Ka'bah, nggak dipandang oleh Allah. Cuma euforia doang gitu. Euforia doang. Kebetulan dapat bonus gitu. Kemudian umroh lagi gitu ya. Haji belum, atau sudah haji berkali-kali, tapi tadi belum hadir, belum berzikir. Nah ini betapa menjadi penting makna zikir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, walidzalika, karena itu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uzkurullaha dzikran katsira." Hendaklah kamu melakukan zikir atau berzikirlah kamu kepada Allah, mengingat Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, Nabi ngajarin semuanya ada doa, betul. Artinya apa? Supaya hadir tuh di dalam diri kita Allah. Bangun tidur kita suruh untuk menghadirkan Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Artinya bangun tidur aja kita disuruh menghadirkan Allah di dalam diri kita. Habis bangun tidur, kemudian kita masuk ke kamar mandi, ada doa keluarnya, ada doa begitu mau kita berganti pakaian sedang bercermin, baca doa. Saat kita makan mengawali dengan doa, habis makan baca doa. Mau berangkat keluar dari rumah pakai doa, di perjalanan juga baca doa. Sampai masuk kita ke tempat yang kita akan tuju, pakai doa. Masuk ke masjid apalagi pakai doa. Di dalamnya kita melakukan aktivitas ibadah, apa tuh bentuk ibadahnya? Pakai doa. Setiap aktivitas kita paling tidak diawali dengan basmalah. Selalu menghadirkan Allah. Artinya apa? Itu makna banyak zikir. Zikron kasiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Artinya menghadirkan selalu Allah. Kalau hadir Allah dalam diri kita, di setiap apapun yang kita kerjakan, maka dipastikan tuh jaminannya bakal terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Maka begitu konsep terhindar perbuatan keji dan munkar kalau berzikir. Kalau enggak zikir, tetap aja perbuatan keji dan munkarnya masih dikerjakan. Tapi kalau berzikir, aduh, kalau ntar gua ini ngambil barang itu, nah gitu kan, bagaimana ntar kalau ketahuan masih mikirnya kalau ketahuan. Bukan masih mikir dosa, nggak apa-apa. Gimana ntar kalau ada yang ngeliat? Bagaimana ntar kalau ada yang ngadu? Ntar gua ketangkap, masih bagus gitu. Bukan mikir ada Allah aja udah bagus itu. Itu artinya zikir gitu. Nah, baik. Jadi zikrullah aslul ibadah. Berzikir kepada Allah itu adalah dasar daripada aktivitas ibadah kita. Wa asul muamalat, dan itu adalah juga pondasi dalam kita melakukan hubungan sosial kemasyarakatan. Zikir, jangan nyakitin orang, jangan nyurangin orang, jangan ngezolimin orang. Pernikahan dibangun itu adalah muamalat. Tujuannya adalah untuk saling melindungi, tujuannya adalah untuk saling menyayangi, tujuannya adalah untuk saling memenuhi. Muamalat dengan zikir, jual beli dengan zikir, transaksi apapun yang dilakukan oleh manusia dalam proses interaksinya, kalau disadari sebagai bentuk atau diawali atau bersamaan dengan zikir, maka tidak pernah akan ada yang namanya masalah rumah tangga akur, nggak ada ribut, nggak ada.
Enggak ada, pasti enggak bakalan ada keributan. Pasti itu jaminannya. Apalagi kalau rumah tangga itu sama-sama gagu, suami istri, insya Allah gak ribut. Adanya zikir aja gitu. Zikir pengen ngomong gimana, adem aja. Nah, begitu maksudnya. Maksudnya jangan, bukan berarti gagu yang sesungguhnya. Kita itu menahan omongan gitu ya. Jangan terlalu banyak ngomong gitu. Iya, tahan diri. Tadi hawa nafsu, rapilah insya Allah. Insya Allah. Di anna dzikra hadhil awsaf mujibul lil ahwalis saniyah. Karena dengan berzikir ini yang kita lakukan itu begitu, dengan mengingat sifat-sifat Allah tadi akan menumbuhkan keadaan-keadaan yang luhur, keadaan yang mulia. Baik itu dari sisi perkataan, jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, perkataannya juga akan terjaga. Ini bagus nggak kalau saya bicara macam begini? Bagus nggak kalau saya lontarin nih? Kira-kira tersinggung apa enggak orang itu? Nah ini mikir tuh, perkataannya akan terjaga. Selanjutnya juga perbuatannya juga akan diridhoi. Kenapa? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dan selanjutnya juga akan memberikan kepada manusia yang berzikir tadi pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh makhluknya, dan jaminan kebahagiaan dalam hidupnya, baik di dunianya dan atau di akhiratnya. Kata Allah di dalam Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram. Tentramnya kenapa orang yang beriman? Karena selalu ada pedoman. Tenang gitu Bu, tenang. Sekarang nih kita kemana-mana bawa handphone, nggak usah khawatir nyasar, tenang. Ada Google Map, kan begitu. Apalagi di handphone kita ada M-Banking, tenang. Udah tenang aja dah. Nggak bawa dompet, nggak bawa uang, yang penting di handphone ada M-Banking, tenang. Cuma urusannya ada saldonya nggak, bisa nggak tenang lagi dah. Tenang Bu. Nah, orang yang beriman dirinya akan selalu tenang. Kenapa? Ada pedoman, ada Al-Quran, ada pembimbing, ada petunjuk. Kurang lebih seperti itu. Satu. Bahkan kata Allah apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Karena semuanya udah diatur. Nggak perlu repot, nggak perlu bimbang, nggak perlu khawatir, nggak perlu resah. Semuanya udah ditetapkan oleh Allah. Udah selesai. Hidup ini nggak perlu kita neko-neko. Allah udah tetapin kok. Yang miskin nggak perlu merasa kemiskinan itu adalah kehinaan, enggak. Karena Allah yang telah menetapkan kebaikan. Yang kaya bukanlah orang yang jaya, tapi di sisi Allah adalah yang bertakwa. Itu yang paling utama. Begitu. Masih banyak sesungguhnya kalau kita mau bicara terkait dengan zikir. Zikir yang jali kita lontarkan, kita lafalkan, kita ucapkan. Zikir yang khafi adalah terbangkitnya kesadaran di dalam diri kita akan Allah. Dan ini adalah zikir yang membawa pada kita tadi adalah kebaikan yang sejati, kebaikan yang hakiki. Dan yang paling utama adalah zikir hakiki. Zikir hakiki adalah zikir yang sebenar-benarnya zikir, antara ucapan yang kita lafalkan dengan perbuatan itu adalah zikir. Ibu taat sama suami, berkata baik dan melayani, maka itu artinya zikir. Anak berbakti kepada orang tua, bentuk aktivitas anak berbakti itu artinya zikir.
ibu hadirkan diri dalam taklim di masjid ini, maka itu adalah zikir. Kaki kita melangkah adalah zikir, mata kita melihat adalah zikir, telinga adalah zikir, dan semua yang kita lakukan bernilai ibadah karena zikir. Itu pengantar menjelang kita masuki waktu syuruk. Ada beberapa catatan pertanyaan. Yang pertama, seorang masbuk mendapatkan imam sudah bangkit dari sujud setelah membaca sujud tilawah. Apakah masbuk dapat 1 rakaat? Apakah perlu ditambah 1 rakaat lagi? Mohon penjelasan. Seorang masbuk yang ikut imam, kemudian imam sudah bangkit dari sujud tilawah, apakah masbuk dapat 1 rakaat? Ini 1 rakaat dari mana? Kan dia udah ketahuan masbuk. Maksudnya gimana nih kira-kira? Oh, ini tilawah ini. Sajadah. Oh, ayat sajadah. Ayat yang dibaca ayat sajadah. Dia bangkit setelah si setelah si imam baca ayat sajadah, dia tetap nggak masuk rakaat. Bahkan ketika si imam Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar yang kedua kan itu ruku nih. Kalau itu masuk pada saat si imam tadi posisi ruku, masih dapat terhitung rakaat bersama dengan imam. Tapi kalau imam kemudian sudah berdiri dari ruku, nah ini ada 2 pendapat. Masih dia dikatakan masuk rakaat dan juga bisa tertinggal. Apalagi kalau si imam udah turun sujud gitu. Nah, bagaimana halnya kalau yang dibacanya ini adalah sujud sajadah dari membaca surat? Berarti itu belum ruku. Gitu. Berarti belum ruku. Kalau belum ruku, maka berarti masih masuk dalam rakaat. Gitu. Clear ya? Jadi ukurannya adalah rukunya. Gitu. Yang kedua, rukun. Jadi ukurannya yang rukunnya ya Pak ya. Rukunnya. Kalau bacaan sujud sajadah, sujud tilawah itu sunnah. Yang kedua, zikir yang terbaik menurut Allah dan Rasulullah apa? Semua zikir baik. Semuanya baik. Yang terbaik semuanya baik gitu. Itu tadi. Nah, ada satu zikir, satu amalan, satu doa yang kalau kita baca pagi sampai sore hari nih, belum masuk sore ibu mati, bapak mati, itu dicatat sebagai ahli surga. Dibaca lagi sore hari, sebelum pagi, sore dibaca, sebelum masuk waktu subuh, mati. Matinya macam-macam dah. Karena apalah itu mati, itu udah dicatat sebagai ahli surga. Apa itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini udah tercatat kita sebagai penghuni surga. Udah tercatat, yang penting tercatat dulu. Tercatat dulu. Selesai sholat, mana yang terbaik kita lakukan? Berdoa atau berzikir? Gitu. Doa adalah zikir, zikir adalah doa. Sama tuh. Ya, kalau kita mau bicara
inti daripada doa adalah zikir. Bicara zikir berarti doa. Maksudnya gimana? Kan kita berdoa di dalamnya minta kepada Allah. Allah yang maha kaya, kita minta kekayaan. Allah yang maha memberi, kita minta kepada sebanyak-banyaknya. Berarti itu adalah zikir. Nah, tapi dalam rangkaian kaifiat, nah ini dalam rangkaian kaifiat yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wirid diawali dengan zikir, baru diakhiri dengan doa, kan begitu. Berzikir dulu Bu sebelum kita minta kepada Allah. Jangan songong, datang-datang langsung minta. Ibu datang ke tetangga, maksudnya mau minjem duit. Kan kita ngomong dulu, gimana kabarnya Bu? Sehat? Macam-macam kan caranya. Bahasa dia, istilah kita tuh basa-basi dulu, baru masuk tuh pada poinnya. Ngomong-ngomong nih, kan begitu. Jadi apa artinya? Berzikir dulu, nyebutin nama Allah dulu, baru kita minta, kan begitu. Kalau orang tua sudah mengingatkan anak, tapi masih malas, ini bocah masih belum mau ngerjain ini bocah untuk mengerjakan sholat, apa sikap yang harus dilakukan oleh orang tua? Apakah orang tua tetap berdosa? Nah, lihat anaknya. Kalau ini bocah belum balik, belum akil balik, maka tugas kita mendidik, mengajarkan, mencontohkan. Muru auladakum bis-shalah idza sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia usianya 7 tahun. Maksudnya apa nih? Kita suruh anak kita contohin, kita ajak. Tapi kata Nabi, wadribuhum 'alaiha idza astusinin. Kalau dia masih juga belum ngerjain padahal umurnya udah 10 tahun, pukul. Nah, cuma pukulnya ini maknanya tidak dengan kekerasan. Maksudnya kita lebih tekankan lagi tuh, cari lagi cara tuh. Kenapa? Karena pada saatnya dia akil balik, di usianya apakah 12 atau 15 misalnya, maka dia sudah menjadi mukallaf. Hukum wajib baginya atau haram baginya, dosa atau pahala, maka melekat dari apa yang dia kerjakan. Orang tua udah perintahkan tapi bocah itu belum ngerjain. Saat itu gugur, tapi tidak berarti selamanya. Saat itu, tapi nggak berarti selamanya. Subuh dibangunin, masih juga belum bangun nih bocah. Kita pulang ngaji, masih tidur, bangunin lagi. Tetap perintahkan lagi. Enggak juga, terlepas daripada itu. Atau si bocah kemudian bilang, udah, mama kan tadi ngaji pulang kelamaan, udah tadi tidur lagi. Maaf, misalnya itu bohong, kan mau jawab sendiri. Gitu ya. Apalagi bocahnya udah gede mah, bocahnya udah kawin lagi gitu. Udah kawin. Jadi orang tua masih tetap punya kewajiban. Nah, kecuali kita punya anak perempuan itu udah nikah, apalagi dia di luar rumah kita tuh, ya udah itu tanggung jawab suaminya. Selama ada di rumah kita, ini bocah udah nikah sekalipun, maka kita yang ngelihat tidak ada hubungan atau bukan karena hubungan orang tua dan anak nih, tapi karena kita ada di tempat yang sama, kita punya kewajiban. Ustadz lagi nginep di rumah ibu, anak ibu nggak sholat, bapaknya nggak nyuruh sholat, maka si ustadz wajib. Kenapa? Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika atqaful iman. Intinya kita ini punya kewajiban untuk mencegah amar ma'ruf, perintahkan kepada yang baik, mencegah kepada yang buruk. Itu kewajiban, itu dakwah.
Jadi nggak selesai udah ngasih tahu, berikutnya nggak lagi atau nggak peduli, ya salah orang tua gitu. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas semua perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.